Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, memandu kita melakukan hal yang baik hari ini. Yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 7, demikian firman Tuhan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul perikop bacaan ini dalam kitab Pengkhotbah dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Di ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikianlah hidup kita ini dalam dimensi waktu yang terbatas. Dan berkenaan dengan ini Musa mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami adalah 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Dan bagiannya adalah keluh dan kesah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menyadari bahwa kita hidup dalam dimensi waktu yang terbatas? Yang kedua, apakah kita sudah bijak memakai waktu-waktu yang ada? Mungkin jawabannya belum. Maka untuk itu kita harus berdoa senantiasa seperti doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12 yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka mari kita mencoba mempelajari waktu-waktu yang ada dalam Alkitab kita. Di dalam kehidupan di dunia ini, waktu diterjemahkan dalam Alkitab kita ada dua, yaitu yang pertama Kronos. Kalau Kronos ini berarti adalah kronologi, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya yang bisa berulang. Dan yang kedua diterjemahkan dengan kata Kairos, yaitu kesempatan, momentum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau Kronos itu bisa diulang, momentum ini bisa saja tidak dapat diulang kembali. Waktu Kronos misalnya, yaitu waktu anak-anak. Sekarang kita bertanya, apakah masa anak-anak kita bahagia? Masa remaja kita bahagia? Masa dewasa kita bahagia? Dan masa tua kita bahagia? Dan akhir hayat kita bahagia? Bisa saja berulang. Ada orang ketika anak-anak tidak menikmati masa kanak-kanaknya karena ingin cepat-cepat dewasa. Masih anak-anak bertingkah seperti orang tua. Dan yang aneh ketika ada orang tua, dia mau lagi bertingkah seperti remaja. Dan ketika orang sudah tua tidak mensyukuri masa tuanya, dia mengatakan, masa mudaku, masa yang terindah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, daktar baen be, mulak poso. Maka sering sekali kita tidak menikmati itu. Maka karena itu kita harus bijak. Masa kanak-kanak kita nikmati dengan pertumbuhan yang baik. Masa remaja berkarya dan bermain. Masa dewasa bekerja. Dan masa tua adalah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Masa tua mensyukuri perjalanan hidup, memberikan nasihat kepada generasi-generasi yang muda, dan mempersiapkan diri memasuki Yerusalem yang baru. Demikian juga tentang Kairos, tentang kesempatan itu, waktu di dalam kehidupan kita itu. Kalau hanya 70 tahun, maka kita harus memakai waktu yang ada saat ini melakukan hal yang baik, tidak membuang percuma saja. Kalau Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 22b di sana dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka selagi ada kesempatan, selagi ada nafas hidup hari ini, lakukan yang terbaik kepada Tuhan, kepada sesama. Sebab untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan berikan. Maka ajar kami menghitung waktu itu, agar setiap helaan napas kami pakai untuk memberi buah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.